Suprianto dari TV Merdeka 45. Di sini saya hadir bersama salah satu tokoh pemerhati keuangan nasional. Terima kasih Pak. Ya. Pagi Bapak Halim. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Bapak Halim. Ya. Untuk dialog kali ini kita mempunyai sebuah tema, yaitu menuju revolusi keuangan. Sejarah awal berdirinya bangsa Indonesia itu menurut pengetahuan Bapak Halim itu seperti apa, Pak Halim? Kami akan mengucapkan terima kasih kepada siapapun ada di negeri ini. Sejarah bangsa pertama di negeri kita yang nama ada disebut zaman. Pertama zaman Mu, setelah Mu baru Lemurian, setelah Lemurian para dewa, setelah para dewa baru para raja-raja. Itu kita bicara sejarah. Di internasional sudah mengetahui bahwa bangsa kita ini pusat peradaban dunia pertama. Bangsa sendiri itu harus mengetahui bahwa kita itu pusat peradaban dunia pertama. Di sini makanya di negeri kita yang disebut di Nusantara ini mempunyai beberapa kerajaan. Bukan satu kerajaan saja, kan gitu. Nah ini yang harus disikapi sama bangsa kita. Makanya kita harus mengetahui bangsa ini betul-betul mempunyai peradaban yang betul-betul pertama. Kita bicara kepada keuangan Republik Indonesia dan keuangan dunia saat ini sedang resesi di dalam hal keuangan akibat daripada pandemi. Bagaimana caranya kita memulihkan tentang ekonomi bangsa ini? Itu perlu kebersamaan. Kebetulan di negeri kita itu negeri agraris. Galakan di dalam swasembada pangan. Bikin yang disebut ekspor yang baik kepada berbagai penjuru dunia. Fiskalnya diperbaiki. Sistem aturan dan peraturannya diperbaiki. Itu yang disebut kebersamaan. Dua, ya kan? Tentang yang namanya situasi politik di negeri ini harus juga disikapi dengan bijak. Bicara bahasa politik, bicara pembangunan di mana-mana kita sudah terima kasih terhadap negeri ini, sudah membangun. Kenapa sudah membangun? Contoh, negeri ini dari Jakarta nyampe Surabaya itu sudah ada jalan tol. Itu harus kita sikapi. Di negeri ini yang dulunya mobilnya itu jalan, saat ini sudah mobil juga banyak, ya. Sudah aneka ragam mobil di negeri kita. High teknologi itu pelan-pelan sudah sedang digalakkan sama negeri kita. Untuk kepercayaan dunia, ya, itu betul-betul, ya, kita harus dijaga dengan bangsa kita sendiri. Itu pesan daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Halim, ada lagi mungkin yang perlu dijelaskan, apalagi ini saat ini kan sedang masyarakat itu kan dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah itu kan merasakan sebuah dampak. Nah, kalau dampak kita masyarakat itu kan harus disikapi dengan bijak, ya kan? Masyarakat kita seperti ingin spontanitas. Negeri kita itu sedang memikirkan terhadap bangsa ini, ya kan? Bagaimana masyarakat ini tidak yang namanya kelaparan, jadi tidak sengsara, kan gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya ya itulah, ya kan? Galakan tentang ekonomi kerakyatan, betul nggak? Solusinya yang disebut swasembada pangan juga kita galakan secara akurat. Kalau kita bicara pembangunan, saya sanggup untuk ke berbagai negara. Saya menggait yang disebut investor-investor dari seluruh dunia. Kami sanggup untuk masuk ke negeri kita sepanjang keamanan dan kenyamanan negeri kita itu dijaga. Itu. Kalau menurut Bapak Halim, pandangan Bapak Halim sendiri terhadap sebuah kebijakan atau pengelolaan atau regulasi pemerintah terhadap
pandemi saat ini menyikapinya bagaimana Pak? Kalau bicara pandemi, saat ini bukan negeri kita saja, ya. Saya tidak bisa mengomentari secara akurat, kan gitu. Karena ini bukan kebijakan negeri ini, pandemi ini, ya. Bicara yang namanya cukup internasional, bukan nasional saja. Nah mungkin kedepannya, pelan-pelan, sepanjang orang ini betul-betul sadar, dan mengerti, pandemik akan hilang. Akan hilang dengan sendirinya. Betul. Jadi kesadaran seperti apa yang mungkin bisa disadari dengan sendirinya, patuh, kan gitu, patuh apa yang sudah digariskan, gitu, sama pemerintah, sama negara, sama internasional. Oke, cukup. Mungkin ada satu lagi nih Pak. Oke. Apakah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat untuk supaya bisa keluar dari krisis ekonomi saat ini. Satu, saya sudah membuat satu acuan terhadap bangsa ini. Mohon diperhatikan ajuan saya terhadap negeri ini. Apa itu? Ajuan terhadap negeri ini, ada kebijakan di dalam negeri ini untuk struktur ekonomi. Nah, terakhir Pak, ini Pak, boleh Pak? Oke. Kalau untuk kemerdekaan ataupun kedaulatan ekonomi itu strategis, langkah strategisnya itu seperti apa menurut Bapak? Iya, sesungguhnya langkah strategis itu kan saat ini. Kalau kita bicara saat ini nggak bisa seperti makan cabai, ya. Walaupun saya memahami, kan gitu, oke? Ini Pak, kalau misalkan sebentar. Kalau misalkan solusi yang paling baik itu Pak, mengenai tadi Bapak bilang ada kedaulatan pangan, apakah itu sekarang perputaran keuangan itu? Karena kan kita bicara tentang negeri ini, keuangan negeri ini, kita pahami, semua sudah mengetahui negeri ini sedang kurang baik di dalam ekonomi. Bagaimana memperbaiki ekonomi, ya? Kebersamaan orang yang susah, manut kepada orang yang kaya, ya kan? Di dalam intelektual ada beberapa orang intelektual yang mempunyai sesuatu, kan gitu. Ada kasih sayang terhadap orang yang susah, itu. Mengenai lemahnya investasi luar masuk ke Indonesia. Nah ini lemahnya investasi luar negeri, karena orang luar negeri saat ini sedang yang disebut dilanda krisis. Krisis apa Pak? Krisis ekonomi. Di setiap bank di seluruh dunia ini lagi sulit. Kalau kepercayaan bagaimana Pak? Nah kalau krisis kepercayaan, tinggal bangsa kita sendiri mensikapi, kan gitu. Kalau kita bicara kepercayaan daripada internasional terhadap bangsa ini, ya, tinggal bangsa ini sendiri mensikapi. Apakah dengan sebuah perubahan sistem keuangan nasional tanpa adanya keterkaitan dengan sistem keuangan global itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan nggak Pak? Kalau kita bergerak dengan sendirinya tanpa ada kebersamaan, untuk apa membuat mata uang? Karena membuat mata uang itu yang namanya dipercaya sama dunia internasional, kan? Hampir 19 negara memegang mata uang kita untuk jadi alat tukar, kan gitu. Jadi kita kalau bicara tentang keuangan global, kita juga disikapi dengan bijak, ya. Cuman lemahnya saat ini tentang US terhadap rupiah, ya kan? Itu sangat tinggi sekali. Gimana kita bicara bahasa membangun, ya, betul nggak? Harusnya seperti apa Pak? Harusnya kan harus ada balance sheet di dalam sistem keuangan itu. Nah sekarang kan lagi kondisi ramai keuangan digital Pak. Nah, kalau untuk dampak positif dan negatif dari adanya sistem kalau bicara digital money itu negeri kita ingin maju mengikuti pelaturan yang disebut high technology internasional, itu bagus kata saya. Karena itu ada proteksi di dalam security internasional. Tidak semata-mata ada digital money, ya kan? Kalau tidak ada mempunyai keamanan.
apakah perlu ada revolusi industri Pak? Misalkan dari sebuah Bapak bahas mengenai high teknologi itu, apakah perlu ada sebuah kemandirian teknologi di dalam negeri? Bisa saja itu kemandirian teknologi. Kita yang namanya bicara high teknologi, kita masih main di gigabit, ya, belum kepada tera. Jadi masih ya, 1000 giga 1 tera, 1000 tera 1 jeta, 1000 jeta 1 eksa, 1000 eksa 1 nano. Berarti teknologi kuantum. Jadi SDM di dalam negeri ini masih kurang atau bagaimana? Masih kurang. Kan bukan tidak ada. Kan sedang menggalakkan bangsa kita ini. Ya gitu. Sedang menggalakkan. Contoh dulu di jalan-jalan tidak ada yang disebut monitoring. Sekarang sudah ada monitoring. Enggak. Berarti kita sedang menggalakkan. Lagi proses lah. Sedang proses. Kalau pasar ekspor yang paling tepat komoditas apa Pak menurut Bapak? Sesungguhnya semua laku kok. Misalkan beras, kita yang kan ke negara-negara yang suka makan nasi. Enggak. Misalkan koran, misalkan ada beberapa aneka ragam komoditi kita galakkan ekspor ke pisang. Ya, kita galakkan ke berbagai penjuru dunia, kan gitu. Nah, tentunya ada satu agreement dengan kita, satu yang betul-betul di dalam yang disebut internasional apa namanya, ada yang disebut kalau di sini kadin. Ya, tadinya harus kita galakkan, ya. Kalau lembaga keuangan atau lembaga pemerintah yang strategis yang paling tepat untuk menjalankan sebuah program pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita bicara bahasa kadin dan bahasa yang menteri perdagangannya, kan gitu. Kalau di internasional itu yang namanya ada seperti kadin, ya kan, ICC, International Chamber of Commerce. Iya, kalau di internasional ICC-nya. Kita ICC-nya masih 500 kan mengacu kepada 600. Terus kalau apakah Minerba ini bisa membantu untuk ininya Pak, untuk kemajuan ekonomi? Kemajuan ekonomi pelan-pelan pasti akan maju. Ya? Pelan-pelan akan maju di dalam struktur ekonomi. Tapi kalau tidak kebersamaan, ya kan, itu akan mengalami kebangkrutan. Yang diperlukan kebersamaan dari kelompok-kelompok yang mencari the big power di negeri kita, kan gitu. Kan kita punya kelompok yang the big power di negeri kita, itu harus punya kebersamaan. Dan untuk kesadaran yang bisa memunculkan supaya bisa bersama-sama menurut Pak Halim apa? Nah, itu tergantung kesadaran apakah negeri kita ingin maju apa tidak. Kalau negeri kita ingin maju ya punya kesadaran diri. Karena hidup ini tidak 1.000.000 tahun, 1.000 tahun. Regenerasi yang harus kita pupuk. Ada masanya Pak. Iya, betul. Iya ini Pak terakhir, pesan-pesan khusus yang perlu Bapak sampaikan Pak. Ya, pesan-pesan terhadap negeri kita, ya kan, bangsa kita, apa saudara-saudara kita, para penisepuh kita, jangan berbicara asal jeplak, ya. Bicara harus dipikirkan secara akurat. Kepentingan negeri kita perlu kebersamaan, gitu. Berarti Bhinneka Tunggal Ika Pak? Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika bersama saya. Terima kasih Bapak Halim atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Ya. Dan kami doakan Bapak Halim selalu sehat selalu. Amin. Dan diberikan sebuah keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Terima kasih Bapak Halim. Amin. Demikian pemirsa TV 345 dialog viral kali ini dengan Bapak Halim dari Mangkusuma, dan sampai jumpa kembali di dialog berikutnya. Salam merdeka Pak. Merdeka. Merdeka.